Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar keluhan-keluhan beberapa orang yang mengatakan bahwa hidupnya itu berputar itu saja. Dan tidak banyak perubahan meskipun sudah ikut seminar ini, ikut retret sana, ikut rekoleksi ini, tetap saja kembali kepada kebiasaan lama. Memang perubahan itu sulit. Dan seringkali karena pada dasarnya kita ingin stabil. Tetapi itulah sebetulnya persoalannya. Stabilitas di dalam hidup ini sebetulnya ilusi. Karena setiap hari hidup itu berubah, tidak pernah bisa sama. Ada ungkapan orang bijak yang mengatakan kita tidak bisa menyeberangi sungai yang sama dua kali. Karena yang kedua pasti sudah berubah, karena airnya terus mengalir. Kehidupan juga sebetulnya seperti itu. Ketika kita ingin stabil, kita sebetulnya hidup di dalam ilusi. Kita seharusnya berani memeluk, menerima perubahan yang memang terus terjadi setiap hari. Persoalannya, setiap hari itu berubah, setiap hari itu baru, tapi kita ingin tetap tinggal di masa lalu. Sebagai pribadi yang sama, yang stabil, yang nyaman, yang terus tinggal di dalam zona nyaman. Zona nyaman justru membuat kita tidak bertumbuh. Padahal yang namanya pertumbuhan itu selalu pergerakan, perubahan. Dan di situ ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Ketika kita terus menggenggam, berpegangan tangan, kita akan mengalami kesulitan untuk menyambut perubahan setiap hari. Tetapi pada saat yang sama, pada waktu itu juga kita berhenti bertumbuh. Maka kita diminta untuk lepas bebas. Memang kita dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi kita tetap mempunyai kebebasan untuk memilih reaksi kita terhadap peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Apakah kita terus dikendalikan, terbelenggu oleh peristiwa masa lalu, dan tidak bisa bergerak? Atau oke, saya memang mengalaminya, saya menerimanya, tapi kemudian saya move on. Hidup terus bergerak. Memang saya mengingat dan mengenang masa lalu, tetapi tidak terbelenggu melainkan belajar. Sambil kemudian memandang masa depan dan merencanakannya dengan kekuatan baru sesudah mempunyai pengalaman di masa lalu yang bisa jadi positif atau negatif. Disitulah sebetulnya kekuatan kita. Maka kita mestinya bukan hanya mengubah attitude, tetapi terutama mengubah perspektif, mengubah kesadaran. Perubahan sikap, perilaku dan tindakan tidak mengubah siapa diri kita yang sebenarnya. Tetapi perubahan kesadaran akan siapa diri kita membuat kita bisa terlepas dari belenggu trauma masa lalu maupun kekhawatiran di masa depan. Dan pada waktu itulah sebetulnya kita bertumbuh. Kita maju. Kita bisa menerima setiap peristiwa sebagai anugerah dari Tuhan yang terus-menerus diperbaharui. Tetapi pada saat yang sama kita sadar bahwa itu tidak stabil. Sebetulnya perubahan itu terus-menerus terjadi dan keterbukaan dari pihak kita untuk menyambut apapun itu, itulah sebetulnya yang mentransformasi seluruh sikap kita. Kalau kita tidak ingin hidup kita terbelenggu dengan masa lalu, seperti hanya berputar saja pada peristiwa yang terus terjadi, mengikuti pola yang kita tidak sadari, kita mesti berani bergerak keluar dari pola itu. Sebetulnya jalannya sederhana. Ketika yang kita lakukan itu tidak berhasil dengan baik, entah membuat kita tidak bahagia, entah membuat kita
merasa mengulangi hal yang sama terus atau membuat orang lain tidak bahagia, berhenti. Jangan melakukan yang terus-menerus kita lakukan, padahal kita sudah tahu bahwa itu tidak berhasil. Di situ terjadi tragedi yang paling besar. Karena kita sudah tidak tahu tidak berhasil, dan kita tetap melakukan hal yang sama. Itu seperti lalat yang terjebak dan kemudian ingin keluar tetapi menabrak kaca. Dia tidak berhasil dan terus mencoba. Mencobanya dengan cara yang sama. Tentu kita sudah tahu tidak akan berhasil. Harus berani menuju ke arah yang lain. Dan itulah sebabnya Tuhan meminta kita untuk terus bertobat. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Keterbukaan untuk terus berubah, justru itu yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi bijaksana, dan kemudian terlepas dari peristiwa-peristiwa di masa lalu, dan juga terlepas dari kecemasan ketika memikirkan masa depan. Tetapi sadar bahwa setiap peristiwa saat ini di sini adalah anugerah yang harus disambut dengan tangan terbuka dan dipeluknya, sehingga kita bisa bertumbuh dan respon terbaik yang kita bisa. Di sini juga bisa membantu kita untuk terus bertumbuh. Karena memang pertumbuhan itu adalah the nature of our nature. Itu adalah kodrat dari alamiah kita. Kita terus bertumbuh dan bergerak, tidak tetap. Maka membayangkan sebuah kestabilan justru adalah ilusi. Tetapi terus-menerus berani, terbuka, menyambut setiap perubahan, itu adalah pertumbuhan yang sungguh-sungguh diharapkan dari pihak kita. Sayang bahwa sebagian besar di antara kita sulit untuk berubah. Karena terus-menerus mengikuti pola yang lama, maka seringkali jatuh pada lubang yang sama. Kalau keledai saja bisa belajar untuk tidak jatuh pada lubang yang sama, mengapa kita tidak bisa? Tetapi memang caranya adalah dengan mengubah arah perjalanan. Bukan mengarah keluar, tetapi mengarah ke dalam. Dengan mengenali, bersentuhan dengan jati diri kita yang sebenarnya, yang sebetulnya tanpa batas. Yaitu kesadaran, yaitu kasih, yaitu kedamaian. Yang memang tidak ada batasnya. Karena segalanya muncul di dalam kesadaran itu. Sehingga pada waktu kita bisa masuk ke dalam diri dan sadar bahwa saya adalah awareness present, kesadaran yang hadir di saat ini, maka kemudian kita bisa menyadari bahwa selama ini belenggu dan keterbatasan itu, pola tingkah laku kita, pola sikap kita, pola pikir kita tidak lagi menguasai diri kita. Tetapi kita yang kemudian bisa menyadarinya dan kemudian bisa mengubahnya kapan saja. Itulah artinya to be, kemudian to do, dan kemudian to have. Mengubah akarnya, mengubah dasarnya, dan kemudian buah-buahnya akan berubah dengan sendirinya. Hasil akhirnya akan berubah dengan sendirinya. Mari kita terus terbuka, siap menyambut apa saja, menerima apa saja, dan menghadapinya dengan penuh syukur dan sukacita, serta siap memberi respon yang terbaik yang kita bisa. Disitulah kemudian kita terus berkembang, terus bertumbuh, dan terlepas dari pola belenggu, pola tingkah laku yang selama ini membuat kita stuck, macet, dan kemudian hidup dalam kebosanan, tanpa kebaruan. Padahal setiap hari adalah a brand new day yang dianugerahkan kepada kita dengan keterbukaan kemungkinan yang tanpa batas. Karena Tuhan selalu mengasihi kita dan ingin selalu memberi kesempatan kita untuk menjadi makin baik setiap hari. Mari kita menggunakan kesempatan itu dengan mensyukurinya
dengan penuh sukacita menyambutnya, dan dengan pertolongan Tuhan terus bertumbuh menjadi makin baik, makin berkenan, makin sungguh-sungguh bahagia. Karena sebetulnya kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.